Halo semua, kembali lagi dengan Sigit Pras. Kali ini saya akan menceritakan anime yang menceritakan tentang seorang anak dari keluarga pahlawan yang memutuskan untuk melindungi seorang gadis. Di mana gadis tersebut adalah anak dari Raja Iblis. Lalu, bagaimana cerita selengkapnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Wes rausah kakean cocot, kakean bacot, langsung saja, cekicrot. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang ayah dan anak yang sedang mengobrol sambil makan. Sang ayah sendiri bernama Jin Toujou yang memberitahu anaknya akan punya adik tiri. Sedangkan sang anak bernama Basara Toujou yang baru berumur 15 tahun. Dan saat ini, mereka sedang menunggu kedatangan seseorang yang akan menjadi adiknya Basara. Tak lama, Basara pun izin ke toilet sebentar dengan alasan ingin cuci muka. Di pintu toilet itu tertulis kalau kuncinya sedang rusak dan harus mengetuknya terlebih dulu. Namun, Basara malah nyelonong begitu saja dan mendapati seorang cewek di dalamnya. Yang ketika si cewek akan berteriak, Basara pun dengan cepat menutup mulutnya. Basara mencoba menjelaskan kalau semua ini hanyalah salah paham. Awalnya, si cewek terus saja memberontak dan mendengarkan penjelasan Basara. Setelah bicara panjang lebar, si cewek pun mulai terlihat tenang dan langsung menampol Basara. Yang ternyata, cewek itu adalah orang yang sedang mereka tunggu. Cewek yang menjadi adiknya ini bernama Mio Narus, dan cewek kecil yang di sampingnya bernama Maria Narus. Yang dimana, ibu mereka sedang berada di luar negeri karena masalah pekerjaan. Jin kemudian membeli rumah baru yang membuat Basara harus pindah sekolah. Jin mengatakan kalau dia memiliki alasan membawa mereka ke rumah baru. Meski kurang setuju, Basara tak punya pilihan lain selain menerima keputusan sang ayah. Mereka kemudian berfoto keluarga sebagai kenang-kenangan pertama. Mio merasa sangat senang karena untuk pertama kalinya bisa berfoto keluarga. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Jin lalu berpamitan pada Basara kalau dirinya akan pergi ke Dubai malam itu juga. Sebagai seorang kakak, Basara pun diminta untuk menjaga kedua adiknya. Setelah membereskan semua barang bawaan, Jin pun langsung berangkat dengan menaiki taksi. Basara lalu menemui kedua adiknya dan menanyakan kenapa lampu rumah dimatikan. Namun tiba-tiba, Maria menggunakan energi sihir dan menyerang Basara hingga terpental. Mio meminta Basara untuk pergi dan segera meninggalkan rumah tersebut. Di luar dugaan, Maria pun menunjukkan wujud aslinya yang ternyata adalah iblis. Basara sama sekali tak menyangka kalau kedua adik tirinya bukan manusia. Sedangkan Mio adalah putri Raja Iblis, sekaligus calon Raja Iblis berikutnya. Mereka ingin mengambil alih rumah tersebut untuk dijadikan markas di dunia manusia. Yang dimana, musuh besar mereka adalah kaum dewa dan juga para pahlawan. Maria mengatakan kalau mereka telah membohongi Jin dengan mengubah pikirannya. Namun siapa sangka, Basara adalah seorang pahlawan sehingga bisa mengalahkan mereka. Di momen ini, Basara bisa saja menghabisi mereka sebagai musuh kaum pahlawan. Namun, Basara lebih memilih melepaskan mereka dan mengusir mereka dari rumah. Setelah kejadian itu, Basara pun menelpon sang ayah yang ternyata seorang pahlawan. Yang rupanya, Jin sudah mengetahui semuanya dan hanya berpura-pura ditipu. Jin menjelaskan kalau Mio adalah satu-satunya putri dari Raja Iblis Wilbert. Dengan kekuatannya, Raja Iblis Wilbert bisa mengakhiri konflik antara iblis dan pahlawan. Namun, ada iblis jahat penghasut perang yang tidak menyukai perdamaian tersebut. Dan di saat bersamaan, iblis itu pun merebut tahta yang sedang kosong. Sebelum Wilbert wafat, dia mengirim Mio ke dunia manusia untuk menghindari ancaman. Setelah itu, Raja Iblis terdahulu mengambil alih tahta dan Mio mewarisi kekuatan Wilbert. Maka dari itu, Jin ingin melindungi Mio karena kekuatan Mio belum bangkit sepenuhnya. Dan jika tidak dibantu, cepat atau lambat Mio akan terbunuh oleh musuhnya. Shin lalu berpindah ke Mio dan Maria yang sudah diusir oleh Basara. Mio tak mau menipu orang lagi dan masih tak menyangka jika Basara adalah pahlawan. Dan tiba-tiba, mereka pun kedatangan musuh yang muncul dari sebuah portal. Basara pun langsung meluncur mencari Mio dan berhasil menyelamatkan mereka. Basara lalu membawa mereka pulang dan mengobrol dengan Maria. Maria pun ingin tahu kenapa Basara menyelamatkan mereka dari iblis jahat.
Yang padahal, Basara berasal dari kaum pahlawan dan sudah ditipu oleh mereka berdua. Basara menjelaskan, kalau sang ayah sudah memberitahu semuanya tentang Mio. Hanya saja, kaum pahlawan sudah mulai bergerak untuk mengawasi Mio. Dan saat ini, keluarga Basara tak memiliki hubungan apapun dengan desa pahlawan. Jadi tak masalah, jika Basara dan ayahnya melindungi Mio dan juga Maria. ジンさんは全て知っていて、今の俺たちは里とは無関係。はあ Setelah selesai mandi, Mio pun dihampiri oleh Maria yang menanyakan kondisinya. Mio terlihat sangat sedih saat kepikiran tentang kedua orang tuanya. Di sisi lain, Mio masih merasa ragu apakah benar Basara menganggap mereka keluarga. Menurut Maria, akan lebih baik jika mereka menerima kebaikan keluarga Toujou. Maria pun memberikan foto keluarga yang sengaja dicetak oleh Basara. Selain itu, Maria memiliki permintaan yang katanya menyangkut masa depan mereka. 私たちに接していた時のジンさんとバサラさんに提案。 Mereka lalu melakukan sebuah ritual, yaitu kontrak sihir antara tuan dan pelayan. Maria ingin Mio dan Basara memiliki bukti kontrak sebagai tuan dan pelayan. Mereka yang jiwanya terikat akan saling bisa merasakan satu sama lain. Yang dimana, kontrak sihir ini hanya bisa dilakukan saat bulan purnama saja. Basara pun menerima kontrak ini karena akan lebih mudah untuk melindungi Mio. Begitupun dengan Mio, yang tak keberatan melakukan kontrak tersebut. Dan tiba-tiba, dari tangan Basara keluar cahaya putih berbentuk lingkaran. Niatnya menjadikan Basara jadi pelayan, justru malah Basara yang menjadi tuannya. Entah apa yang terjadi, namun sepertinya Maria telah melakukan kesalahan. 主従系決まりですね。下僕はニュアンスが違うだろう。 Di leher Mio pun muncul sebuah tanda yang menandakan jika Mio pelayannya Basara. Sedangkan tanda di tangan Basara menandakan kalau Basara adalah tuannya. 遺憾です。 アホか！ Esok paginya, Mio pun mulai bersekolah dan Basara pindah ke sekolahnya. Sedangkan Maria sudah pamit bersiaga karena bukan siswa di sekolah tersebut. Mio memperingatkan Basara agar tidak dekat-dekat dengannya selama di sekolah. Basara pun mengerti kalau Mio tak mau orang lain tahu jika mereka tinggal bersama. Lagi pula, kutukan kontrak sihir akan bereaksi jika Mio mengkhianati Basara. Dan secara kebetulan, Basara malah satu kelas dengan teman masa kecilnya yang bernama Nonko Yuki. Selain itu, Basara pun satu kelas dengan Mio yang berpura-pura terlihat cuek. Namun tiba-tiba, Yuki memeluk Basara di depan kelas karena sudah tak lama bertemu. Hal itu membuat Mio jadi cemburu dan malah mengakui tinggal bersama Basara. 何やってんのよあんたたち。こいつと一緒に暮らしてるんだから。 Yang ketika istirahat, Basara pun dihampiri oleh seorang murid yang bernama Takigawa. Sedangkan Mio sedang asik menggosip bersama teman-temannya. Takigawa lalu mengajak Basara ke atap sekolah dan mengobrol sambil makan. Basara pun curhat kalau para cowok di sekolah itu menatapnya dengan aneh. Takigawa mengatakan Mio dan Yuki adalah idol di sekolah sehingga para cowok memusuhi Basara. Bahkan, penggemar mereka saling mengawasi jika ada yang mencoba mendekati. ミオを狙って学校内に紛れ込んでも強引な手段は取れない。二人とフラグ持ちってのは何気にすごいからな。 Sepulang sekolah, Yuki mengajak Basara ke kafe untuk membicarakan sesuatu. Yuki menyarankan agar Basara tidak berhubungan dekat dengan Mio. Rupanya, Yuki adalah seorang pahlawan yang dipilih oleh desa untuk mengawasi Mio. Meski begitu, Basara dan sang ayah sudah memutuskan untuk melindungi Mio. Bagi Basara, Mio hanyalah gadis lugu yang ortunya dibunuh oleh iblis yang memberontak. Saat ini, para iblis itu sedang mengincar Mio dan para pahlawan pun mengawasinya. Namun ternyata, Mio dan Maria mengikuti mereka berdua dan ada di kafe yang sama. 知っていたの。やっぱりお前なんだな。私は。失礼しました。お客様。 Setelah mengobrol tentang Mio, Basara dan Yuki pun berencana untuk pulang. Dalam melindungi Mio, Basara tidak akan melibatkan Yuki ataupun desa pahlawan. Yuki pun memberitahu kalau kekuatan iblis Mio bisa menarik iblis liar untuk mendekat. Dan jika keberadaan Mio membahayakan orang di sekitar, maka Yuki akan melenyapkan Mio. Setibanya di rumah, Basara pun menceritakan semuanya pada Mio dan Maria. Meski begitu, Maria ingin mempererat hubungan kepercayaan di antara mereka. Basara sangat setuju dengan hal itu dan akan mengikuti apa yang disarankan Maria. 無論私たちはバサラさんを信じています。で、 Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Yang ketika di sekolah, Mio mendapati Basara yang belakangan ini selalu tidur di kelas. Mio masih kepikiran ucapan Yuki saat Basara dan Yuki mengobrol di kafe.
Basara lalu dibangunkan Takigawa yang memberitahu kalau Basara dan Yuki dipanggil ke ruang guru. Hal itu membuat Mio makin cemburu sehingga mulai berpikir aneh-aneh. Dan katanya, mereka disuruh oleh guru untuk membantu menata tugas liburan musim panas. Namun tiba-tiba, kutukan Mio aktif yang membuatnya langsung pingsan. Oi, Mio! Basara pun langsung membawa Mio UKS dan menemaninya. Tak lama, Basara pun dihampiri oleh guru wanita bernama Hasegawa yang memberitahu kalau Mio mengalami sedikit demam. Hasegawa pun sudah tahu kalau Basara dimusuhi oleh semua orang di sekolah. Basara sama sekali tak menyangka jika para guru sudah mendengar rumor tersebut. Hasegawa menyarankan agar Basara secepatnya membentuk sekutunya sendiri. Namun, hal itu bukan hal mudah karena saat ini Basara dimusuhi satu sekolah. Karena harus rapat, Hasegawa pun memberikan kunci UKS dan meninggalkan mereka berdua. Tak lama, Mio akhirnya tersadar dan meminta Basara agar tidak meninggalkannya. Dan mau tidak mau, Basara harus menemani Mio, bahkan sampai malam hari. Basara pun sempat menelpon Takigawa untuk meminta menggantikan tugasnya. Di malam harinya, Basara kemudian membeli minum dan meninggalkan Mio sendirian. Tak lama, Basara lalu dihampiri oleh Takigawa yang menanyakan kondisinya Mio. Basara mengatakan kalau kondisi Mio saat ini sudah mulai membaik. Sebelum Mio pingsan, Takigawa melihat wajah Mio memerah yang sepertinya sangat malu. Selain itu, Takigawa pun memberitahu kalau Yuki pergi UKS untuk melihat kondisi Mio. Namun tiba-tiba, muncul 3 iblis jahat yang menghadang Basara kembali UKS. Sementara itu, Yuki mengajak Mio ke atap sekolah untuk membicarakan sesuatu. Yuki meminta Mio meninggalkan Basara karena keberadaannya dianggap membahayakan. Akan tetapi, Mio tak mau meninggalkan Basara sehingga terjadi pertarungan. Yuki mengatakan kalau selama ini Mio telah menyalahgunakan kebaikan Basara. Namun bagi Mio, justru Yuki sendiri yang tak menghargai keputusan Basara. Awalnya, pertarungan mereka terlihat sangat seimbang dan penuh dengan obrolan. Sampai akhirnya, Mio mengatakan kalau dia akan bulatkan tekad untuk bertarung bersama Basara. Yang dimana, perkataan itu membuat Yuki jadi emosi dan menceritakan masa lalu Basara. 5 tahun lalu, Basara melenyapkan teman-temannya untuk melindungi desa. Basara tak bisa bertarung seperti dulu dan untuk memegang pedang saja sulit. Karena hal itu, Basara dan Jin meninggalkan desa pahlawan dan berpisah dengan kaumnya. Mendengar hal itu, Mio pun merasa sangat kaget dan baru mendengarnya dari Maria. Tak lama, Basara pun datang menyusul dan menanyakan apa maksud dari ini semua. Dan tiba-tiba, muncul orang misterius yang menjadi dalang pengiriman 3 iblis tadi. Orang ini mengatakan kalau beberapa hari terakhir, Basara bertarung melawan iblis di setiap malam. Semua itu hanya demi Mio karena kekuatan Mio telah menarik iblis liar untuk mendekat. Basara pun dibantu oleh Maria untuk berburu iblis liar yang tertarik oleh kekuatan Mio. Hal itu mereka lakukan agar keberadaan Mio tidak dianggap membahayakan. Karena jika itu terjadi, kaum pahlawan akan pasti mengincar Mio untuk dilenyapkan. Sampai akhirnya, Basara pun harus terluka karena melindungi Mio dari serangan. Yang ketika tersadar, Basara sudah mendapat perawatan dan ditemani oleh Maria. Sejak masih anak-anak, kaum pahlawan diwajibkan mengikuti latihan khusus guna meningkatkan kekuatan fisik. Para tetua mengakui kehebatan Basara yang mewarisi kekuatan dari ayahnya. Karena kehebatannya, Basara menjadi harapan kaum pahlawan untuk generasi selanjutnya. Namun, ada seseorang pahlawan bernama Seito yang tak puas dengan genjatan senjata dan mencoba pergi ke alam iblis sendirian. Dia mencabut pedang iblis yang menyegel roh-roh jahat sejak dulu. Akibatnya, tubuhnya pun dirasuki roh jahat dan membuat kekacauan di desa pahlawan. Entah apa yang terjadi, namun yang jelas Basara berhasil menyelamatkan desa. Basara merasakan ada yang tak beres karena Mio tak ada di rumah mereka. Meski belum pulih sepenuhnya, Basara pun memutuskan untuk pergi mencari Mio. Dan ternyata, Mio sengaja menemui si orang misterius untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Mio tak mau orang lain terluka seperti Basara, sehingga datang sendirian. Mio pun langsung menyerang dengan sihirnya, namun sayangnya, serangan itu tak berdampak apapun.
Orang ini pun menawarkan kesepakatan kalau dia tak akan melukai Basara dan Maria, asalkan Mio mau ikut bersamanya. Mio tak punya pilihan lain dan menerima kesepakatan untuk dibawa ke alam iblis. Namun tiba-tiba, Yuki datang melindungi Mio, sehingga terjadi pertarungan. Yuki akhirnya bisa mengerti mengapa Basara ingin melindungi Mio. Yuki pun terus saja menyerang meskipun serangannya bisa dihalau dengan mudah. Kekuatan Yuki masih jauh di bawah si orang tersebut, sehingga sulit untuk menang. Untuk mengakhiri pertarungan, orang misterius ini pun mengeluarkan sihir yang cukup kuat. Dengan kondisinya yang sekarang, sulit bagi Yuki untuk menghindari serangan. Dan tiba-tiba, Basara pun datang tepat waktu dan berusaha menahan serangan tersebut. Basara lalu menggunakan pelenyap wujud yang membuat semua serangan jadi tak berarti. Teknik itu mampu menghapus energi dan mengirimnya ke ruang nol dimensi. Dan ternyata, teknik ini yang digunakan Basara saat menyelamatkan desa. Agar tidak terulang lagi, para tetua pun mengasingkan Basara dan pedang iblis. Dan dengan kekuatan itu, si orang misterius itu pun berhasil dikalahkan. Namun sialnya, ada satu iblis yang berhasil menyerang Basara dari belakang. Kejadian itu membuat kekuatan Mio bangkit dan membuat kerusakan di area tersebut. Si iblis pun langsung lenyap begitu saja, sedangkan Yuki terpental tak berdaya. Dan luar biasanya, Basara masih bisa bangkit berdiri yang padahal sudah terluka parah. Mio tak bisa mengendalikan kekuatannya yang membuat situasi jadi kacau. Basara harus menghentikan kekuatan Mio karena kekuatan itu bisa membuat kehancuran. Mio tak bisa menahan kekuatannya, sehingga meminta Basara untuk membunuhnya. Namun, sebagai seorang kakak, Basara tidak mau membunuh adiknya sendiri. Sampai akhirnya, Basara menggunakan pelenyap wujud dan berhasil menghentikan Mio. Seminggu kemudian, Basara sudah kembali pulih dan menemui Takigawa. Basara sangat yakin kalau orang misterius yang dihadapinya adalah Takigawa. Meski awalnya sempat mengelak, namun akhirnya Takigawa mengakui semuanya. Di malam itu, Takigawa mengatakan kalau wajah Mio memerah dan pingsan karena malu. Oleh karena hal itu, Basara bisa tahu kalau Takigawa adalah si orang misterius. Karena seharusnya, orang normal menanggap Mio pingsan karena sedang demam. Basara pun sadar kalau saat ini dia tak mungkin bisa mengalahkan Takigawa. Basara lalu menawarkan kesepakatan yang mungkin akan menguntungkan keduanya. Takigawa boleh mengawasi Mio, asal tidak menceritakan kegagalannya pada Raja Iblis. Basara belum siap jika Raja Iblis mengirimkan seseorang yang lebih kuat dari Takigawa. Setelah negosiasi cukup lama, keduanya pun setuju menjalin kesepakatan. Selain itu, Takigawa memberitahu kalau yang membunuh orang tua Mio adalah seseorang bernama Zolgia. Shin lalu berpindah ke Jin yang terlihat sedang menelpon seseorang. Jin meminta tolong pada orang tersebut agar menjaga Basara selama dia pergi. Yang dimana, tak seorang pun bisa melarikan diri dari masa lalu dan juga takdirnya. Karena bagaimanapun, Basara adalah darah dagingnya sendiri dan juga mantan pahlawan.